Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Sila Agustina Purba dari kelas MJ 213 akan membawakan rangkuman perekonomian Indonesia. Adapun persoalan perekonomian Indonesia tahun 2021 yang pertama yaitu kebijakan ekonomi Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan makronya, yang kedua kurs dan inflasi IHK versus dengan PDB-nya, dengan dampak penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi terhadap PDB dari bulan 1 2021, yang ketiga kondisi makroekonomi 2021 yaitu gambaran umum perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi Indonesia, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang pertama, pemerintah pusat, presiden, dan kabinet menetapkan kebijakan fiskalnya. Yang kedua, Kemenkyu dengan APBN dan pajaknya. Yang ketiga, Bappenas dengan perencanaan dan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu OJK dan LPS. OJK sebagai mengawasi sektor keuangan dan perbankan, sedangkan LPS menjamin simpanan masyarakat. Adapun alasannya itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga yaitu BI, di mana berfungsi untuk otoritas kebijakan moneter. Yang kedua menetapkan suku bunga acuan atau BI rate. Yang ketiga menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Yang keempat DPR RI dengan menyetujui APBN bersama pemerintah membuat undang-undang ekonomi. Yang ketiga fungsi pengawasan kebijakan fiskalnya. Adapun dampak kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan pertama 2021, yang pertama itu dampak perubahan nilai kursnya pelemahan rupiah. Pertama, biaya impor bahan baku naik, maka produksi akan semakin mahal. Kedua, investasi asing cenderung menurun, capital outflow. Yang ketiga, ekspor lebih kompetitif, impor komoditas vital mahal. Yang keempat, tekanan inflasi dari sisi penawaran meningkat. Adapun dampak kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan pertama 2021, yang pertama daya saing untuk melakukan ekspor turun, kedua impor lebih murah mengalami penekanan inflasi, ketiga ekspor lebih kompetitif, impor komoditas vital mahal, dan keempat itu harga barang menjadi lebih stabil. Itulah dampak perubahan nilai kurs dengan alasan penguatan rupiah atau apresiasi. Yang kedua itu apa sih dampak inflasi IHK terhadap PDB triwulan pertama 2021? Yang pertama dampaknya inflasi IHK terhadap PDB. Yang pertama inflasi rendah 1 sampai 42% terkendali. Kedua daya beli masyarakat relatif terjaga. Ketiga ikhlas investasi lebih kondusif. Keempat BI tidak perlu menaikkan suku bunga atau kredit tetap murah. Kelima mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga. Yang kedua risiko apabila terhadap inflasi tinggi. Yang pertama, erosi daya beli mengakibatkan konsumsi masyarakat menurun sehingga PDB terkontraksi. Kedua, BI terpaksa menaikkan suku bunga mengakibatkan kredit di masyarakat mahal. Adapun kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19, yang pertama konsumsi rumah tangga di mana tak akan terjadi masih lemah akibat PPKM dan pembatasan mobilitas. Konsumsi domestik terkontraksi namun mulai membaik seiring vaksinasi. Kedua, stimulasi fiskal pemerintah, program PEN, pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan senilai ratusan triliun rupiah, bansos insentif pajak, stimulus UMKM. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter BI, di mana BI mempertahankan suku bunga rendah 3,5% untuk mendorong kredit dan investasi quantitative easing melalui pembelian SBN di pasar perdana. Yang keempat, nilai tukar dan inflasi, di mana nilai kurs masih relatif stabil dan inflasi terkendali di 2021. Adapun kesimpulannya yaitu kebijakan ekonomi ditentukan secara koordinatif oleh pemerintah pusat atau fiskal, Bank Indonesia atau moneter, OJK dan LPS sebagai pengawasnya, dan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, kurs yang stabil dan inflasi IHK yang terkendali 1,42% membantu menahan tekanan pada PDB, namun kontraksi
0,74% di Q1 2001 untuk menunjukkan dampak pandemi masih signifikan. Dan ketika pemerintah merespon dengan program PEN, suku bunga BI yang rendah 3,5% dan percepatan vaksinasi. Surplus ekspor komoditas menjadi penopang utama pemulihan. Yang keempat, secara keseluruhan ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik pada triwulan 1 2001 sudah jauh lebih terkendali ringan dan mengalami rebound kuat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan, minta maaf. Terima kasih.